Heboh pemberitaan yang terjadi di Desa Gunung Gelis Bogor terkait pemilik PT Abal-Abal yang mendirikan kantor bayangan. Tim gabungan turun langsung meng-cross-check dan hasilnya sangat mencengangkan. Kabupaten Bogor, tanggal 5 April tahun 2025. Informasi terpercaya menyatakan bahwa tim intelijen gabungan dari Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Intelijen TNI dan BIN telah turun di Desa Gunung Gelis, Bogor untuk melakukan investigasi menyeluruh sehubungan keresahan yang terus dialami warga Desa Gunung Gelis selama puluhan tahun. Dan satu fakta di lapangan, di lokasi tim gabungan telah menemukan ada dibangunnya posko-posko liar, yang menurut warga setempat bangunan tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, yaitu Sofyan Jim Mamesah, pemilik sah tanah seluas 70 hektar. Banyak yang jadi korban penipuan 378, baik dari pengembang, kontraktor, anggota majelis taklim, pembeli perorangan dari berbagai kota dan lain sebagainya, karena mereka membeli tanah tersebut padahal Sofyan Jim Mamesah tidak pernah menjualnya. Ini adalah gaya tipu-tipu 378 yang dilakukan mafia tanah anak buah Muljadi Budiman. Sofyan Jim Mamesah, pemilik sah tanah 70 hektar di Gunung Gelis, berdasarkan bukti belanja kepada warga, Warkah tahun 1972 sampai 73, Girik tahun 1972 sampai 73, IPDA pajak, gambar plotting dan pengukuran BPN, blokiran BPN 2018 dilanjutkan dan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, dan tim 08 dan melalui cross-check Badan Hukum Negara menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah masih sah terdaftar milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Jadi jelas tanah sah kepemilikan Sofyan Jim Mamesah adalah tanah murni, tanah tidak ada atau pernah dijual beli, tidak bersengketa dengan siapapun, swasta atau pemerintah. Tidak pernah memberikan kekuasaan tanah kepada siapapun. Tidak berhutang atau digadaikan kepada pihak manapun, dan jika ada yang merasa memiliki dan membelinya, itu hanya alibi-alibi 378 para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Pertanyakan saja kepada yang menjualnya. Minta pertanggungjawabannya, dan segera melaporkan kepada pihak terkait. Upaya tim masih terus mendalami maksud dan tujuan berdirinya posko liar. Namun nama-nama pelakunya beberapa oknum RT dan RW serta nama perorangan bengkok disebut-sebut oleh warga masyarakat. Nama ini sudah masuk dalam catatan, pantauan dan untuk dilakukan penangkapan. Tim juga mendapat informasi bahwa mereka bergantian disembunyikan di rumah kosong, perumahan Sumarekon atau di Hotel Tulip. Tim gabungan juga melakukan investigasi atas beredarnya informasi bahwa Kades Gunung Gelis Rudi Bebek dan perangkat desa kepercayaannya telah berkantor di luar kantor resmi Desa Gunung Gelis dengan membawa data resmi Desa Gunung Gelis, seperti buku C Desa, stempel Desa Gunung Gelis, dan lain-lainnya. Diketahui bahwa Kades Gunung Gelis Rudi Bebek yang masa jabatannya tinggal setahun lagi, sebelum terpilih sebagai Kades Gunung Gelis, dulunya dikenal sebagai pegawai Satuan Pengamanan Security di perusahaan PT Mulia Koliman International PT MCI, milik Muljadi Budiman yang mengelola lapangan golf. Pemindahan aktivitas Kades dan staf di luar kantor resmi, selain membuat warga jadi sulit mengurus keperluan administrasi desa untuk berbagai keperluan surat keterangan, juga melanggar aturan dan hukum ketatanegaraan di NKRI. Kejadian semacam kudeta atas kantor pemerintahan desa seperti ini pernah terjadi di desa-desa di Indonesia sekitar tahun 1965-an ketika bergejolaknya partai terlarang PKI di Indonesia. Di sisi lain Muljadi Budiman, pemilik golf Gunung Gelis dan resort dan pemilik Hotel Tulip dikenal sebagai seorang pengusaha yang masih keluarga dekat dengan pemilik PT Imora Motor Honda. Muljadi Budiman juga dikenal sering membeli tanah-tanah milik warga masyarakat di 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, namun pembelanjaan tanahnya dilakukan dengan cara tidak benar. Dalam belanja tanah, Muljadi Budiman kerap menggunakan anak buahnya di lapangan, yang sebagian besar adalah preman mafia tanah dan mafia hukum. Akibatnya banyak tanah warga yang diambil alih secara paksa, dipalsukan suratnya, ditipu dan diusir dari lokasi tanahnya.
Pemilik tanah dibayar DP sekali saja, dan selanjutnya tanah diambil dan sisa pembayaran tidak pernah dibayarkan lagi. Jika ditemukan bukti kuat bahwa berkantornya Kades Gunung Gelis di kantor bayangan bersama-sama dengan kaki tangan Muljadi Budiman, untuk tujuan memuluskan rencana Muljadi Budiman, ingin menguasai tanah warga masyarakat dengan cara pemalsuan surat girik tanah, maka pasal pidana berlapis bisa disangkakan kepada Kades Gunung Gelis dan Muljadi Budiman sebagai aktor kejahatannya. Semakin brutal dan membabi buta Muljadi Budiman dalam waktu dekat akan mendirikan kembali kantor bayangan 2 untuk backup 4 desa jadi satu kantor. Atas permintaan warga Gunung Gelis, memohon dihadirkan Bapak Sofyan Jim Mamesah dan pendampingan pengamanan tim 08 pada saat nanti pelaksanaan Pilkades. Jika permintaan warga tidak dipenuhi, maka seluruh warga desa Gunung Gelis akan memboikot pelaksanaan Pilkades mendatang. Muljadi Budiman 9 Naga adalah perusak kedaulatan NKRI, menghina amandemen konstitusi UUD 45 dan Pancasila, membuat negara di dalam negara, melecehkan birokrasi di pemerintahan Indonesia, bergerak ala Gestapol PKI di tahun 1965, menghancurkan negara dengan cara adu domba masyarakat dengan pemerintah. Sudah 2 tahun berlalu sejak berdirinya kantor desa bayangan. Fungsi dan diperuntukkan dari kantor desa sebenarnya menimbulkan banyak reaksi dari warga yang tidak lagi dilayani dan diperhatikan oleh pemerintah desa Gunung Gelis. Kantor desa yang melenceng dari tujuan dan manfaatnya, melecehkan birokrasi dan institusi pemerintah, membuat amandemen sendiri dan keputusan pribadi. Warga semakin putus asa. Kekecewaan terhadap kinerja para aparatur pemerintah desa Gunung Gelis malah menjadi bertolak belakang dari sumpah jabatannya. Pelanggaran tupoksi oknum Kades berserta staf desa yang malah ikut menjadi herder peliharaan dari Muljadi Budiman 9 Naga semakin menambah kekecewaan warga masyarakat. Dan fatalnya di 2025 Muljadi Budiman 9 Naga semakin kelewat batas, tindakannya semakin brutal. Terbukti fakta A1 di lapangan, Muljadi Budiman saat ini tengah mendirikan kantor bayangan yang kedua. Semakin gila dan meresahkan seluruh warga masyarakat. Muljadi Budiman berniat menyatukan 4 desa sekaligus dalam satu kantor bayangan buatannya, yang nantinya akan disatukan juga dengan kantor PT Bayangan miliknya, anak PT Sumarekon KJATBK. Muljadi Budiman 9 Naga berupaya menutupi kebiadaban yang dilakukannya, agar tidak terdeteksi oleh warga dan aparat hukum. Ini adalah pola komunis, mengkudeta pemerintahan desa, berniat mendirikan negara di dalam negara. Gerakan mengambil alih kekuasaan dari satu wilayah, untuk patuh perintah kekuasaannya. Muljadi Budiman sudah tidak sembunyi-sembunyi, kroni-kroninya dibentuk dari hasil ciptaan dan settingannya untuk secepatnya melakukan keonaran memprovokasi warga masyarakat sekitar. Hingga akhirnya berimbas kepada warga Gunung Gelis. Rakyat Indonesia, warga masyarakat 4 desa diacak-acak, konstitusi negara diadu domba dengan rakyat agar terus berseteru. Ini pola pikir komunis, ala PKI tahun 65, bertujuan menghancurkan negara dengan cara adu domba. Menempatkan seorang herder peliharaan di satu desa dan selanjutnya oknum Kades settingan yang akan terus bekerja merekrut herder babi-babi piaraan. Merubah mindset, pola pikir dan kinerja staf desa diubah. Semua dilakukan Muljadi Budiman agar perintah selanjutnya dilakukan dari satu komando, satu perintah Big Boss, sang pencipta mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga. Kebangkitan ekstapol gerakan komunisme karya Muljadi Budiman 9 Naga, sudah sejak lama terdeteksi oleh sosok pahlawan P4 Pancasila, tokoh inspiratif dari mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89 Sofyan Jim Mamesah. Pemegang kunci kontak Pandora, pengungkap benang merah, semua kezoliman tindak kejahatan yang dilakukan oleh Muljadi Budiman sejak 2015 lalu. Selama 9 tahun berjalan, Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah sekaligus narasumber dan korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga.
Sofyan Jim Mamesah bekerja sama dengan para wartawan dari berbagai media massa, APH Bersih, Ikatan Notaris se-Indonesia, para tokoh dan pemuka agama, alim ulama dan seluruh warga korban 4 desa. Sofyan Jim Mamesah melakukan perjuangan merebut kembali hak atas tanah miliknya dan milik warga 4 desa, dengan melakukan pengungkapan melalui bombardir pemberitaan, pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat, yang masuk dalam konspirasi Muljadi Budiman mulai terkuak di awal 2021. Bombardir pemberitaan yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah berdasarkan fakta A1 di lapangan. Dari media online streaming, TikTok, YouTube, media cetak koran, majalah dan tabloid hingga beberapa media elektronik seperti televisi, radio dari swasta atau media milik pemerintah, media lokal hingga mancanegara. Satu persatu pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat diungkap terang benderang oleh Sofyan Jim Mamesah. Di awal 2015 hingga di 2024, dan sekarang di tahun 2025, Sofyan Jim Mamesah bersama para pemilik tanah lainnya, warga 4 desa berhasil merebut kembali hak atas tanah-tanah yang selama ini telah diklaim oleh PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman 9 Naga, PT Sumarekon KJATBK, PT KAA Kurnia Alam Abadi, dan sebagai penyandang dana adalah PT Imora Motor Honda milik Muljadi Budiman 9 Naga, selama puluhan tahun telah menzolimi warga 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Kerjasama yang dijalin dengan para oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, dari pejabat tertinggi hingga kepada oknum pejabat paling dasar. Keterlibatan oknum pejabat RT RW setempat, oknum pejabat desa, berserta staf desa, juga melibatkan oknum anggota TNI Polri jadi backing PT Properti Abal-Abal. Mereka semua adalah penyebab warga 4 desa terzolimi selama puluhan tahun silam. Skenario settingan dari aktor utamanya biang mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga, terus-menerus berjalan hingga sekarang. Berniat mengkudeta jabatan Kades Karbitan hasil ciptaannya sendiri, dari mantan security PT miliknya, disetting beli suara rakyat pada saat Pilkades Gunung Gelis di 2020, dan lalu berhasil menduduki Rudi Bebek jadi Kades Gunung Gelis. Tujuan dan sasaran Muljadi Budiman adalah agar desa Gunung Gelis akan satu naungan di bawah kekuasaannya, tetapi dari hasil investigasi wartawan dan warga di Gunung Gelis, niat tersebut sudah diketahui. Banyaknya korban kebiadaban dari Muljadi Budiman 9 Naga, tidak saja warga 4 desa, owner dan nasabah para penanam modal yang malah menjadi berbalik melaporkan penipuan yang dilakukan PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman. Muljadi Budiman terus melakukan konspirasi, dan kali ini lebih besar, Muljadi Budiman akan membangun kantor bayangan kedua. Tujuannya adalah membuat skenario busuk, menyatukan 4 desa di bawah kekuasaannya. Mengkudeta jabatan 4 kades agar kekuasaannya semakin besar dan meluas. Muljadi Budiman juga bisa disangkakan sebagai otak, dalang, pendana dan sekaligus penadah tanah bermasalah tersebut. Tim gabungan masih menyisir lokasi-lokasi lain yang diduga menjadi tempat persembunyian kaki tangan Muljadi Budiman. Sebagaimana disampaikan KDM bahwa tidak ada tempat bagi premanisme di bumi Jawa Barat. Kami anak bangsa, rakyat Indonesia, warga korban 4 desa meminta kepada pemerintah pusat, terkait untuk secepatnya melakukan tindak tegas semua pelaku dan oknum yang terlibat dengan Muljadi Budiman 9 Naga. Kami anak bangsa rakyat Indonesia warga korban 4 desa, sudah geram akan perilaku zolim Muljadi Budiman CS. Kami meminta kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto untuk secepatnya menindak Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Jangan biarkan kami hilang kepercayaan dan kesabaran, hingga kami bisa melakukan pertikaian besar, dan yang paling fatal bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Jangan berikan kesempatan untuk PT Properti Abal-Abal terus melakukan tindak kejahatannya. Tangkap, adili dan miskinkan semua pelaku-pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum di NKRI. Jangan biarkan mereka menjadi duri dalam daging kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Indonesia harus bersih dari para perusak kedaulatan NKRI.
Indonesia bersama rakyat Indonesia harus sejahtera. Berangus semua para mafia-mafia, para koruptor dan pemecah belah rakyat dengan pemerintah. Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera. Indonesia bersatu, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia emas. NKRI Merah Putih, NKRI harga mati.